Halo semua, kembali lagi dengan saya, Shirilo dari Nirabala, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Geofisika ITS, dan saya merupakan salah satu anggota dari kelas Geologi Fisik. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari buku ini, yakni Physical Geology, Area Field. Nah, di sini kita akan membahas materi selanjutnya dari bab-bab yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya, kita telah membahas tentang gurun dan pasir, pelabuhan dan tanah, erosi massal, dan lain sebagainya. Di sini kita akan melanjutkan materi lagi, yaitu tentang, ini ada di chapter 21, bab 21 tentang sumber daya geologi. Nah, apa sih yang terbenak di pemikiran kalian ketika ada kata-kata sumber daya? Tentu saja teman-teman pasti menganggap bahwa sumber daya berarti segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, segala sesuatu yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Nah, dan kemudian geologi ini juga telah kita ketahui sebelumnya bahwa geologi itu adalah suatu cabang ilmu kebumian, dan itu adalah ilmu bumi itu sendiri. Dan ini akan lebih mempelajari ke struktur bumi dan batuan-batuan penyusun. Nah, jadi kalau kita gabungkan sumber daya geologi, ini merupakan sumber daya dari bumi itu sendiri. Dan ini dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contoh, teman-teman, kalau misal berpergian itu kan menggunakan kendaraan bermotor ya. Nah, apa sih yang ada? Apa sih sesuatu yang menggerakkan motor itu? Ya tentu dalam pikiran teman-teman yang mesin lah yang menggerakkan. Betul, tapi apa sih yang membuat si mesin itu bisa berjalan? Nah, tentunya teman-teman pasti akan mengatakan bensin. Nah, betul itu bensin. Nah, bensin itu adalah sumber daya geologi. Buktinya dari mana? Bensin itu sebenarnya diambil dari minyak bumi. Ya, sorry, terus tanda ke sini. Itu bensin itu diambil dari minyak bumi, teman-teman. Nah, dari kata minyak bumi ya tentu berarti diambil di dalam bumi. Berarti secara tidak langsung kita telah memanfaatkan bumi itu sendiri untuk keperluan kita, untuk kesejahteraan hidup kita. Seperti itu. Dan di dalam sini kita akan membahas berbagai macam materi tentang sumber daya geologi. Baik itu ditinjau dari beberapa klasifikasi. Secara umum kan sumber daya ini kalau kita perhatikan ada dua yang pernah kita pelajari di sekolah. Itu ada sumber daya energi terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Nah, bedanya ya ini dapat diperbarui, dapat digunakan kembali, dan tidak dapat habis. Dan kemudian satunya ini yang tidak terbarukan itu ya itu dapat habis. Nah, di sini juga kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sumber daya geologi. Kalau kita perhatikan, geologi kan kita lebih sering membahas kebatuan. Berarti, misalnya dari sini, ini merupakan sumber daya geologi, nah gunung. Nah, dari gunung tersebut ya tentunya bisa mengandung sesuatu seperti batu bara, ya. Batu bara, dan tentunya dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, berarti kita akan membahas lebih lanjut tentang sumber daya geologi, khususnya seperti sumber daya berupa energi, dan dari batuan itu sendiri itu bisa berupa logam dan juga sumber daya non logam. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, kita ambil dulu ke bagian pertama, yakni tentang sumber daya energi. Nah, di sini juga ada tata gambar ya teman-teman. Jadi nanti akan lebih mudah bagi teman-teman untuk memahami. Nah, apa yang terbesit dari pemikiran teman-teman tentang sumber daya energi? Tentunya sumber daya energi ini bukan ini bisa berupa materi, bisa juga berupa non materi. Nah, kalau kita pikir-pikir ya harusnya materi ya teman-teman. Soalnya energi ini bisa ada ya karena ada sesuatu yang mengandung massa. Ini juga sesuai dengan persamaan dari Albert Einstein tentang bahwa energi itu sebanding dengan massa dikali dengan kuadrat kecepatan cahaya. Berarti ya massa itu dapat dikonversi sebagai energi.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti batu bara. Kalian tahu tidak apa itu batu bara? Pasti tahu lah. Batu bara itu adalah suatu batu, bisa katakanlah batu ajaib yang dapat digunakan untuk sebagai bahan bakar dan dapat digunakan untuk menyalakan api. Nah, dari batu bara tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi manusia. Dahulu batu bara ini digunakan untuk menggerakkan kereta api. Nah, dari mana sih asalnya batu bara itu? Ya tentunya dari bumi itu sendiri. Dan bagaimana proses pembentukannya dapat diperhatikan di gambarnya teman-teman. Di sini di gambar 21.1 dijelaskan bahwa adanya sebuah lapisan lahan karbon yang dipotong dan dikeringkan untuk bahan bakar. Kata kunci ada bahan bakar di Pulau Mull. Itu lokasinya di Skotlandia ya teman-teman. Nah, dan di sini juga di highlight diterangkan bahwa batu bara ini sering terbentuk dari gambut. Kok bisa gambut? Nah, balik dulu teman-teman. Batu bara ini merupakan bahan bakar dan itu berasal dari sesuatu ataupun materi organik ataupun material yang hidup. Nah, contohnya seperti gambut ini. Tidak hanya gambut ya teman-teman. Batu bara yang ada sekarang itu sebenarnya berasal dari fosil. Kalian tahu apa itu fosil ya? Fosil itu merupakan makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta, berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Dan ketika itu terendapkan, masuk ke, misalnya di bumi ini, buminya. Nah ini misal makhluk hidup, material organik, ini terendapkan ke dalam. Nah, di dalam bumi, si benda yang terendapkan ini, contohnya seperti fosil dinosaurus, ini akan tertekan oleh tekanan dan juga akan mengalami pemanasan yang ekstrim. Sehingga reaksi itu memicu si makhluk hidup tadi, contohnya si gambut ini ataupun fosil, sorry ini nggak kelihatan. Nah, ini akan tertekan sehingga karena tekanan dan panas tadi itu akan membentuk suatu karbon. Dan karbon ini ditekan, diperas lagi, dipanaskan lagi sehingga istilahnya kayak memasak gitu. Nah, ini nanti akan membentuk sebuah batu bara. Nah, batu bara ini bisa ditemukan di mana? Ya, bisa juga di sini. Ini ada satu gambar. Ini batu baranya tertanam di dalam batu pasir. Dan dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ya batu bara ini bisa dikatakan sebagai batuan sedimen. Karena itu yang memang terendapkan, hanya saja dia itu dari material organik. Seperti lapisan gambut yang ada di sini. Nah, lapisan gambut yang dipotong ini dikeringkan untuk bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ya, bahan bakarnya batu bara. Dan ini juga sering terbentuk pada gambut. Ya, betul juga. Dari gambut yang jutaan tahun yang lalu juga ada. Dan itu batu bara itu yang masih kita manfaatkan sampai saat ini. Nah ini kalau misal dibuat ya berpotensi juga Anda saja pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuk suatu bara. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang tahapan pembentukan batu bara. Ini nanti output dari batu baranya ya seperti pada gambar ini ya teman-teman. Ini ada batu bara yang tertanam di dalam batu pasir. Kok bisa di dalam batu pasir? Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, apa tadi? Oke, nah kembali ke poin. Awalnya itu, misalnya kita katakan ada sebuah material organik. Kita ambil contoh yang dari yang awalnya ada sebuah material organik. Katakanlah material organik ini yang sudah mati dan tertimbun di dalam tanah. Tertimbun di dalam tanah. Nah, setelah tertimbun di bawah tanah, ini tumbuhan ini tentunya akan terurai oleh beberapa faktor seperti bakteri. Bakteri ini akan menguraikan si material organik ini ataupun si gambut. Nah, setelah itu material organik ini tentunya akan tersisa ya teman-teman, sehingga muncul endapan-endapan dari material organik dan ini akan terkubur lebih dalam pastinya karena pengaruh dari aktivitas geologi yang ada di bumi. Dan ini setelah dia terkubur lebih dalam, dia akan tentunya akan terkena oleh tekanan
tekanan dan panas dari bumi itu sendiri. Nah, setelah terkena panas dan tekanan, ya tentunya ini sedikit demi sedikit si material organik ini akan membentuk batu bara. Nah, yang pertama itu batu bara ini akan dimulai dengan tahap lignit. Ini merupakan tahap dari pembentukan batu bara yang pertama. Ini disebut sebagai batu bara yang muda. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap setelah si lignin ini terkubur lebih dalam, maka dia akan mengalami tekanan lagi, mengalami deformasi lagi, mengalami panas ekstrim lagi, sehingga dia itu lama-kelamaan membentuk batu bara yang lebih tua sedikit ataupun sebagainya, hingga nanti sampai pada akhirnya si batu bara ini akan membentuk menjadi batu bara yang tua. Batu bara yang tua. Nah, batu bara yang tua ini ataupun istilahnya sudah masak, ini dicirikan dengan materialnya yang berwarna hitam. Ini materialnya berwarna hitam ini merupakan ciri khas karbon dan itu berkilau. Nah, sehingga batu bara ini dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dan ini batu bara ini bisa ada di bawah endapan dari sedimen. Sehingga masuk akal lagi jika dikatakan di sini batu bara ini tertanam di dalam batu pasir. Ya, karena memangnya awalnya memang ada di situ dan terkubur di situ. Dan ketika ada suatu proses geologi ya batu bara ini bisa terangkat sehingga ada pembentukan di sana. Oke, kalau begitu kita lanjut ke sini. Nah, metode dari penambangan si batu bara. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di gambar ini ada satu yang di luar, ada yang kedua itu ada di dalam. Secara teknis, batu bara ini dapat diambil menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode penambangan, tambang batu bara terbuka. Contohnya yang ada pada gambar ini yang ada di dekat Gillette Forming, yang dimana itu setengah dari lapisan batu bara, ya teman-teman. Batu bara itu bisa berada di dekat permukaan. Kenapa bisa? Ya karena ada proses geologi dari bumi yang mengangkat batu bara tersebut. Sehingga ada setengah dari lapisan batu bara di sini, yang ini dengan tempat 30 meter yang ditampilkan di sini, ini mana itu tentunya dapat ditambang dengan lebih mudah, soalnya itu lebih dekat dengan permukaan. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai tambang batu bara yang terbuka. Nah, ada metode lain. Oke, kembali ke sini lagi. Untuk tambang batu bara terbuka itu akan memakan biaya lebih rendah. Karena proses pengeksploitasiannya itu ataupun proses pengarukan, penggalian ataupun pengambilannya itu tidak terlalu susah dan tidak membutuhkan sebuah teknologi yang ekstrim ataupun lebih kuat untuk mengambil si batu bara ini. Nah, berbeda halnya dengan yang satu ini, tambang batu bara yang di dalam tanah, yang di bawah tanah. Ini yang dari katanya aja ya bawah tanah, berarti si para pekerja ataupun pengambil batu bara ini harus bekerja dengan ekstra keras untuk mengambil ataupun menggali batu bara yang ada di dalam bumi. Dan ini tentunya menggunakan teknologi yang tinggi. Ini dapat diperhatikan pada gambar ini teman-teman. Ini ada semacam alat. Ini sepertinya alat penggali yang digunakan untuk menggali terowongan. Untuk tentunya tujuannya untuk mendapatkan batu bara. Sehingga ini merupakan langkah yang memakan biaya tinggi untuk mendapatkan batu bara. Tetapi ada plusnya juga kalau di tambang bawah tanah itu perolehan batu baranya itu bisa dikatakan lebih banyak ataupun kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang sini tambang batu bara yang di atas ini. Karena batu bara yang di bawah permukaan tanah itu tentunya ya bisa dikatakan karena masih dalam tanah, di dalam tanah, terus bisa dikatakan kualitasnya itu masih bagus karena terus-menerus mengalami panas sampai kanan yang ada dalam bumi. Berbeda dengan hal yang di atas. Siapa tahu kan batu baranya ini masih belum masak ya, berarti bisa dikatakan ya batu bara ini yang masih
nggak terlalu maksimal dibandingkan yang untuk tambang batu bara di bawah tanah. Dan kalian tahu nggak teman-teman? Tadi saya katakan batu bara yang tua ini akan mengalami panas dan tekanan lagi. Nah, kalian tahu nggak jadinya apa? Batu bara ini kan batu karbon ya. Batu bara ini mengandung karbon. Si karbon ini kalau terkena panas, tekanan yang lebih lanjut, lama-kelamaan akan membentuk suatu, ya katanya itu material yang sangat-sangat berharga, itu adalah diamond ataupun berlian. Berlian ini merupakan sumber daya non-logam, bukan energi juga. Yang awalnya itu sebelum berliannya itu batu bara, itu merupakan sumber daya energi. Dan setelah jadi berlian itu ya sumber daya juga, tapi itu lebih dipakai untuk peralatan-peralatan tertentu ataupun sekadar produk kecantikan. Nah, fun fact, untuk berlian ini merupakan material terkeras di bumi, itu skala Mohsnya mencapai 10 Mohs. Oke, nah kita sekarang lanjut ke sini tentang cadangan dan sumber daya. Kita akan membahas lebih detail pada gambar ini. Ini ada di gambar 21.5 teman-teman, itu untuk keterangannya sendiri tentang faktor-faktor penting dalam klasifikasi cadangan dan sumber daya. Nah, di sini katakan bahwa cadangan itu merupakan subset dari sumber daya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita akan bahas. Kalau teman-teman perhatikan, sumber daya ini merupakan sesuatu yang dapat digunakan ataupun sesuatu yang tentunya berpotensi potensial kemanfaatannya bagi keperluan manusia. Nah, di sini teman-teman perhatikan di gambar. Di sini ada sumber, kemudian ada di sini cadangan yang ini, cadangan, dan kemudian di sini ada cadangan yang dapat diekstraksi ataupun recoverable reserve. Ini recoverable reserve ataupun cadangan yang tidak dapat diekstraksi, ya tidak dapat diekstraksi ya. Dan kemudian ini yang sumber daya juga yang telah diketahui daerahnya. Dan kemudian di sini ada yang masih belum diketahui. Nah, teman-teman, untuk cadangan dan sumber daya sendiri, cadangan itu merupakan sumber daya. Hanya saja dia itu, perhatikan di sini, ini tingkat kepastiannya dan keberadaannya itu udah diketahui dan itu semakin tinggi. Itulah cadangan. Dan dia itu dapat bermanfaat secara ekonomi. Yang di sini berarti cadangan itu adalah suatu sumber daya. Hanya saja dia itu ditemukan dan itu sangat potensial secara ekonomi. Berbeda dengan sumber. Sumbernya kategorinya luas, tetapi yang lebih dimanfaatkan oleh manusia itu adalah cadangan. Contohnya, di suatu daerah, misal ya, kita katakan daerah A. Daerah A, nah di sini telah diketahui kalau misalnya di sini yang diketahui ya. Misalnya diketahui di sini ada batu bara. Batu bara. Nah, ini karena masih belum ditemukan, ini masih dikatakan sebagai resource tadi ataupun sumber. Nah, tetapi ketika dia ditemukan, misalnya ini ditemukan batu baranya ditemukan, discovered, berarti dan itu dapat digunakan dan layak dan sangat potensial secara ekonomi. Berarti dan ini akan naik ke atas potensinya, berarti itu dikatakan sebagai cadangan. Tetapi apa jadinya jika sumber daya ini ya belum diketahui? Ya ini masih tetap sumber daya karena masih belum diketahui. Dan itu ada kategorinya. Semisal di sini di daerah misal di sini ada batu bara tapi dia belum ditemukan, itu masuknya kategorinya di sini undiscovered. Dan itu juga masih termasuk resource ataupun sumber geologi. Tetapi ini masih berpotensial manfaatnya sangat tinggi, potensial kebermanfaatannya sangat tinggi. Contohnya seperti batu bara tadi.
Karena memang itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau misal itu minyak bumi. Nah, apa jadinya semisal di daerah B ini ya belum diketahui daerah batu baranya. Nah, ini masih tetap sumber daya ya karena dan saja dia itu tempatnya itu masih belum diketahui seperti itu. Nah, apa jadinya semisal si resource ataupun batu bara ini si sumber daya bisa dikatakan masih belum digunakan secara ekonomis. Ini masih masuk kategori resource, tetap resource ataupun sumber daya, saja itu masuk ke kategori ini, yaitu ekonomi. Nah, seperti itu. Intinya, kalau cadangan dan sumber daya itu perbedaannya di sini. Kalau cadangan itu merupakan sumber daya yang telah diketahui tempatnya, keberadaannya, dan itu dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Kalau sumber daya itu segala sesuatu dapat dimanfaatkan teman-teman. Hanya saja dia itu masih dalam tanda kutip masih berpotensi. Sehingga itu dapat dikatakan sebagai sumber daya. Nah, kalau begitu kita lanjut. Contohnya, kalau kita bahas di distribusi cadangan batu bara di US. Semisal teman-teman di daerah sini, ini ladang di dalam, ini ladang batu bara di Appalachian, dan ini ada beberapa teman-teman. Ini ada lignit. Nah, ini tadi merupakan batu bara muda ya teman-teman. Ini letaknya ada di sini. Letaknya di Fort Western Fields. Kemudian ada batu bara yang sedikit lebih tua. Ini merupakan tingkat tahap lanjut dari si lignit tadi, yaitu yang warna merah di sini. Adanya di sini seret-seret. Itu merupakan bituminous. Itu merupakan batu bara yang lebih tua dibandingkan lignit. Kemudian lanjut lagi ke bituminous. Itu merupakan batu yang lebih tua lagi. Batu bara yang lebih tua lagi dari si bituminous ini. Dan kemudian yang terakhir ini transit itu yang warna hitam ini itu terletak di sini teman-teman. Itu di ladang Appalachian. Nah, teman-teman mungkin pernah bertanya nggak, kok si antransit ini, batu bara antransit ataupun batu bara tertua ini, kok ini sangat sedikit. Nah, kalau kita perhatikan tadi ini ini yang tertua ya, berarti itu merupakan batu bara yang sangat-sangat tua. Dan sedangkan sebelumnya ada bituminous itu lebih banyak. Kenapa? Ya karena memang itu lebih tua. Hanya saja ada yang lebih tuanya, hanya saja itu masih sedikit. Dan ini masih butuh proses lagi agar dia itu menjadi antransit. Katakan di suatu daerah ini, misal fosilnya itu secara bersamaan. Ada yang secara bersamaan, ada yang lebih dulu mati. Misal yang lebih dulu mati itu, misalnya ini secara bersamaan fosil. Hanya saja ketika dia terendapkan, tidak semua ini berumur lebih tua. Ada sebagiannya yang muda, ada sebagian lebih tua, itu si antransit tadi. Nah, antransit ini sebenarnya kalau lebih tua lagi itu bisa menjadi berlian. Nah, kalau itulah seperti inilah persebaran cadangan batu bara yang ada di US, ada di sini. Ini ada lignit warna oranye, itu lebih sedikit dibandingkan si ini warna kuning dan merahnya saja lebih banyak dari si antransit. Itu karena ya masih dalam proses penuaan. Sehingga jumlahnya itu nggak terlalu banyak kalau di daerah sini. Tapi itu kalau di distribusi cadangan batubara US. Tidak lagi kalau di daerah lain. Nah, seperti itulah kalau distribusi cadangan batubara yang ada di Amerika Serikat ataupun US. Oke, kita lanjut. Sini ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hidrokarbon. Nah, ini konteksnya sekarang ke minyak bumi ya teman-teman. Di sini ada beberapa, ini konteksnya tentang sumber daya
Tadi batu bara, sekarang minyak bumi. Minyak bumi ini mirip dengan batu bara. Yang miripnya itu asalnya ya. Asalnya itu dari material organik. Hanya saja dia itu terendapkan dan ketika mengalami panas dan tekanan itu berubah menjadi sebuah cairan. Cairan itu disebut sebagai minyak bumi. Dan minyak bumi ini sama seperti yang dari batu bara tadi itu lebih banyak di daerah sedimentasi. Dan untuk minyak bumi sendiri itu lebih banyak di daerah sini teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan nih ada garis-garis sedimen. Ini disebut sebagai ya cekungan sedimen. Cekungan sedimen. Untuk cekungan sedimen itu sendiri ya merupakan tempat yang khas karena pori-pori banyak sehingga si minyak tadi dapat bercampur-campur dengan endapan sedimen. Ingat ya teman-teman, untuk minyak bumi sendiri kalau diambil ataupun dieksploitasi itu tidak serta-merta berupa cairan langsung. Itu berupa campuran, itu bisa berupa lumpur. Itulah minyak bumi. Tidak serta-merta langsung minyak bumi, wah jadi bensin langsung. Itu hasilnya itu masih berupa lumpur warna hitam biasanya. Nah, kalau di sini ini beberapa urutan kalau eh, peletakan minyak bumi. Yang pertama itu ada di sini yang paling atas itu hidrokarbon yang kurang terpecah itu masih dikatakan lah ini masih hidrokarbon yang lebih muda. Kemudian di sini ada jenis minyak. Nah, di sini ada fokus dari si minyak bumi tadi. Nah, di daerah sinilah minyak bumi itu terkonsentrasi. Dan kemudian di bawahnya ada gas alam. Nah, gas alam itu yang merupakan hasil tingkat lanjut dari si minyak tadi. Di mana minyak ketika mengalami tekanan dan juga panas ini akan membentuk gas. Itu adalah gas alam tadi. Nah, seperti itu. Dan teman-teman tahu tidak bahwa si minyak bumi ini sebenarnya memang ada di dalam cekungan sedimen, tetapi ada juga kasus itu ada rembesan minyak alami. Contohnya seperti pada gambar ini, itu di sebuah area itu ada ataupun rembesan minyak alami yang itu ada di daerah Bukit Santa Pola, itu ada di California. Ternyata si minyak tadi tidak hanya berada di cekungan sedimen yang alias itu di dalam ya. Tetapi ada juga rebesan yang kenapa bisa ada rebesan yang itu karena pengaruh dari tekanan. Misalnya di sini ada katakan ini cekungan sedimen. Nah, di sini ada minyak. Di minyak. Nah, ketika si minyak ini mengalami tekanan dari dalam bumi, ini tentunya akan keluar sehingga ini akan merembes keluar. Sehingga minyak bumi ini keluar dan bisa saja menimbulkan sebuah apa ya istilahnya itu sebuah danau kecil ataupun kolam kecil yang isinya itu adalah minyak bumi. Ada contoh lain itu di Jepang, itu namanya ladang minyak Segarang. Teringat dengan Dr. Stone. Yang tahu tidak, Dr. Stone season 2 yang membahas yang dimana Senku dan teman-temannya mencari minyak bumi. Nah, salah satu ladang yang mereka minyak bumi yang mereka cari itu ada di ladang Sagara. Nah, di ladang Sagara itu ada rembesan minyak bumi ya teman-teman. Nah, dari rembesan minyak bumi itu tadi akan dimanfaatkan. Kenapa bisa kenapa? Itulah bukti bahwa adanya rembesan minyak bumi alami. Contohnya di sini, Anda juga ladang minyak Sagara. Coba nanti teman-teman search di Google. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Di sini tentang reservoir. Sorry, tentang minyak bumi tadi. Tadi juga kita terbahas tentang bahwa minyak bumi ini dapat merembes keluar. Nah, apalah jadinya ketika minyak bumi ini masih belum merembes keluarnya? Tentunya masih ada di dalam tanah. Nah, itu tentunya berada di dalam cekungan sedimen. Nah, untuk penampung-penampung cekungan, sorry, penampung-penampung minyak bumi ataupun gas yang ada dalam bumi yang tentunya berada di cekungan sedimen itu disebut sebagai
reservoir ataupun reservoir yang ada di sini. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada gambarannya tentang eh, tempat dari penyimpanan si minyak bumi ini. Itu tempatnya di sini teman-teman. Di sini gambaran batu reservoir ataupun reservoir. Di sini juga ada reservoir atau reservoir minyak. Di sini juga ada batu yang cenderung air, ada juga. Dan adanya perangkap anti-clean. Nah, perangkap anti-clean itu apa? Perangkap anti-clean itu adalah eh, suatu perangkap itu berupa lekukan-lekukan seperti ini. Anti-clean itu merupakan lekukan yang terbentuk akibat deformasi, sehingga bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya itu seperti V terbalik. Kalau teman-teman memperhatikan sini adalah anti-clean, ini adalah monoclean ya, yang kayak gini. Ini ada oke. Yang merah ini adalah anti-clean, anti-clean, dan yang warna biru ini adalah monoclean. Nah, untuk anti-clean sendiri itu bisa menjadi perangkap bagi si minyak. Kenapa? Karena ini adalah kalau kita perhatikan di sini ada semacam lubang ya, ataupun istilahnya kantong. Nah, di dalam kantong inilah si gas alam maupun minyak bumi ini terisi. Hanya saja untuk gas alamnya karena massa jenisnya lebih rendah, itu tentunya akan berada di atas, sedangkan si minyak ini akan di bawah si gas tadi. Nah, di sini ada tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda naik ke atas ini merupakan minyak yang naik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok bisa minyak itu bisa naik? Ya, karena balik ke awal tadi, material organik ketika dia di tekanan yang tinggi, dia itu tidak hanya menjadi batu bara, teman-teman, tapi dia akan juga berubah menjadi sebuah cairan ataupun minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan massa jenisnya tentunya lebih rendah daripada batuan-batuan yang berada di sekitarnya, ataupun sedimen-sedimen yang berada di sekitarnya. Sehingga secara tidak langsung, kalau kita perhatikan, misalnya, si minyak ini akan naik ke atas karena massa jenisnya akan lebih rendah. Untuk gambarannya bisa seperti ini, teman-teman. Misalnya ada eh, air, ini kita anggap sebagai sedimen tadi. Ketika kita taruh suatu benda yang massa jenisnya lebih rendah dari si air, ya tentunya kalau kita jatuhkan ini ke bawah, ini akan naik kembali ke atas bendanya. Begitu pula dengan minyak. Minyak ini akan naik ke atas juga. Itu tidak hanya karena pengaruh dari massa jenis tadi, tapi juga ada pengaruh dari aktivitas geologi yang ada di bumi. Tapi secara umum ini naik ke atas ya kalau logikanya aja ini karena massa jenisnya lebih rendah, tentunya akan naik ke atas. Demikian pula halnya dengan gas alam. Gas alam itu akan naik ke atas. Tetapi tertahan oleh si perangkap anti-clean. Karena tidak ada si perangkap anti-clean ini, yaitu lebih tersusun dengan batuan yang dengan porinya yang lebih, istilahnya lebih kecil. Sehingga tidak ada jalur bagi si gas alam untuk keluar. Berbeda dengan sedimen yang berada di bawahnya. Sedimen yang di bawahnya itu yang contohnya batu reservoir, itu sedimennya itu lebih berpori-pori. Misal itu semacam pasir yang pori-porinya lebih besar, ataupun batuan-batuan yang pori-porinya lebih besar, sehingga secara tidak langsung ya si minyak ataupun si gas alamnya bisa melewatinya seperti ini. Tetapi dia terperangkap oleh suatu kurungan ataupun penjara minyak itu disebut sebagai perangkap anti-clean. Dan ingat ya teman-teman, perangkap ini tidak hanya berbentuk anti-clean saja, tetapi ada juga bentuk-bentuk lain. Itu ada di gambar ini. Untuk perangkap minyak bumi ini ada beberapa ya teman-teman. Ini kalau kita perhatikan ada satu, dua, ada 8. Yang pertama itu yang bentuknya anti-clean seperti yang tadi. Itu bentuknya seperti ini. Dan kemudian itu ada pada normal. Nah, untuk pada normal sendiri kan tuh kayak semacam pergeseran. Pergeseran antara dua bidang itu saling bergeser. Nah, itu gambarnya ada di sini. Nah, untuk keberadaan si gas ini ataupun gas dan minyak itu letaknya di sini. Nah, kemudian ada yang bentuknya sesar dorong. Sesar dorong itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Dan untuk letaknya si minyak bumi dan juga gas bumi letaknya di sini. Serat ini yang ada tanda ini, tanda garis di sini. Kemudian ada juga bentuknya lensa batu pasir. Nah, untuk lensa batu pasir ini yang lensa ya, berarti dia tuh mirip seperti lensa yang uh, bisa dikatakan bentuknya mirip-mirip elips ataupun menonjol seperti ini, itu dinamakan sebagai perangkap lensa batu pasir. Dan kemudian ada jenis perangkap lain itu pitch out. Itu bentuknya pitch out juga seperti ini. Bentuknya untuk peletak dari sumber dayanya ataupun minyaknya tadi ini.
lingkungan ada bentuk yang tidak kesesuaian. Ini bentuknya seperti ini, itu lebih ke tidak kesesuaian sudut, karena sudutnya berbeda dari yang biasanya. Dan kemudian itu ada terumbu karang kecil ini, perangkap yang mirip terumbu ya teman-teman, di mana terumbu kecilnya itu berbentuk patch. Untuk peletakan si eh, penyimpan si minyak bumi ataupun gas bumi itu letaknya di dalam sini. Hanya saja dia terkurung oleh suatu lapisan di sini. Nah, kemudian ada gundukan garam. Gundukan ini garamnya teman-teman. Berbentuk gundukan dan kemudian untuk gas bumi dengan minyak bumi ada di sini. Serat-serat. Itu seakan-akan kayak menempel dengan si gundukan garam tadi. Itulah 8 jenis dari perangkap minyak. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada penggunaan sekunder minyak. Oke, untuk ini kita bagikan aja teman. Ya, kita lebih ke fokus ke gambar ini dulu. Untuk proses mekanisme pengambilan ataupun eksploitasi dari si minyak bumi ataupun gas itu dapat dibantu oleh sumber injeksi air. Nah, apa sih gunanya sumber injeksi air ini? Kalau teman-teman perhatikan di sini akan tanda panah ya. Ini mengarah ke minyak bumi. Nah, si air ini tentunya nanti dia itu akan membantu si minyak untuk dapat dinaikkan ke atas. Untuk mekanisme pengeksploitasian si minyaknya itu menggunakan teman-teman. Dia menggunakan prinsipnya kalau kita perhatikan, kita bayangkan ini mirip seperti semprotan ya teman-teman. Pengambilannya seperti ini. Nah, sehingga kalau kita perhatikan sini kan ada sumber injeksi air. Nah, sumber injeksi air ini yang dimana air ini disuntikkan yang digunakan untuk mengeluarkan minyak yang sulit diakses dalam tanah. Ya, betul. Karena ada beberapa minyak di dalam suatu sumber minyak ataupun reservoir minyak. Yang mana itu susah diambil. Katakanlah si minyak ini lebih kental sehingga dia butuh air untuk istilahnya membuat massa jenisnya ataupun membuat si minyak kental ini menjadi lebih encer sehingga mudah ditarik oleh mekanisme pengambil minyak bumi. Nah, selain sumber injeksi ini mendorong si minyak atau gas, ini berfungsi untuk istilahnya mengencirkan si minyak agar si minyak ini dapat naik ke atas ataupun dapat diangkut oleh mekanisme pengangkut ataupun mekanisme pengeboran dari ataupun eksploitasi dari minyak bumi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sini lagi. Nah, untuk Amerika, oke, kembali ke Amerika lagi itu khususnya di Amerika Utara ya teman-teman. Di sini ada sebaran-sebaran ladang minyak utama. Nah, kalau kita perhatikan di sini Amerika Utara ini di area utaranya ada, area tengah juga ada, area barat kita katakan ya area barat ini area timur, dan di area selatan itu lebih jauh ya. Itu ada letaknya di sini. Dan kalau kita perhatikan di keterangan sini, ladang minyak utama di Amerika Utara itu jumlah minyak yang satu bidang itu tidak selalu berkaitan dengan luas peta. Ya betul ya karena ya tidak semua daerah yang memiliki isi minyak tadi ya tentunya hanya berfokus di daerah-daerah tertentu di mana telah terjadi proses pembentukan minyak bumi tadi. Nah, kalau persebarannya seperti yang teman-teman ada di utara, ada di selatan, ada juga di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Untuk cadangan dan sumber daya minyak secara global. Nah, untuk cadangan dan sumber daya minyak secara global itu ada di sini teman-teman tuh gambarannya itu dari pengeboran di dataran utara Alaska. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Ini merupakan suatu daerah yang dimana adanya aktivitas pengeboran minyak di utara Alaska. Dan di mana ya tentunya di daerah ini tentunya akan diambil ataupun eksploitasi
minyak bumi, dan itu ya tentunya ini areanya di area laut ya teman-teman. Nah, untuk pengambilan si minyak bumi ini tidak selalu di daratan ya teman-teman, tapi juga bisa diambil di bawah air. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan itu di bawah di dasar laut itu kan kalau kita perhatikan tuh lebih mirip, lebih banyak istilahnya sedimennya, sehingga di bawahnya itu bisa dikatakan lebih berpotensi mengandung minyak bumi. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada sebuah gambar. Ini kata kuncinya di sini. Ini merupakan suatu materi tambahan. Ini ke es yang mudah terbakar. Nah, ini kata kuncinya adalah es. Es yang mudah terbakar itu maksudnya adalah suatu endapan gas hidrat. Nah, itu gambaran esnya seperti ini. Es hidrat ataupun gas hidrat. Itu apakah, oke kita bahas di sini solusi untuk kekurangan energi ataupun penyumbang utama pemanasan ini. Solusi untuk kekurangan energi ataupun penyumbang utama pemanasan global. Nah, ini merupakan pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, di sini teman-teman di sini ada gambar di mana itu adalah gas hidrat. Nah, gas hidrat ini dari kata hidrat ya teman-teman, berarti sebuah padatan. Nah, berarti itu si gas hidrat ini merupakan suatu gas yang terkurung dalam suatu padatan. Dan itu kalau untuk gas hidrat sendiri biasanya ditemukan di area permafrost. Nah, oke, di sini permafrost kita berikan simbol P. Permafrost itu apa? Permafrost itu merupakan tanah ataupun batu yang telah membeku selama jutaan yang telah membeku terus-menerus. Dan di sini, semisal di bawahnya adalah sebuah gas bahan bakar, contohnya seperti metana, ya si gas ini akan termampatkan ataupun akan terkurung dalam suatu padatan, itu disebut sebagai gas hidrat. Nah, untuk gas hidrat sendiri itu berarti itu akan terbentuk ya karena adanya tekanan dengan suhu yang ekstrim. Ingat ya teman-teman, untuk suhu ekstrimnya ini suhunya di bawah 0 derajat, sehingga kalau semisal ini kita gunakan sebagai sumber daya, katakanlah kita gunakan sebagai sumber daya. Ini ya potensinya nggak terlalu bisa dipakai jika dipakai di area seperti ini lah, area tropis. Soalnya gas hidrat ini akan melarikan diri ya karena dia itu akan kehilangan tekanan tadi. Sehingga yang awalnya dia itu padatan, dia itu akan menyublim istilahnya. Kalian tahu nggak kamper? Kamper itu kan padatan ya. Sorry, ini misal ada kamper. Kamper ini ketika dia dibiarkan di area terbuka, dia itu akan menyublim. Menyublim. Menyublim itu apa? Itu merupakan perubahan fase dari yang padat ke gas. Demikian pula lah dengan si gas hidrat tadi. Ketika si gas hidrat kita pindahkan ke area terbuka ataupun suhu kamar, itu akan menguap. Terjadi peralihan fase dari yang padat ke gas. Sehingga ya si gas hidrat ini nggak terlalu berpotensi jika dipakai dalam penggunaan bahan bakar ataupun penggunaan sumber daya alam. Ini hanya bisa dipakai di area si permafrost tadi ataupun daerah koto. Nah, di sini ada pertanyaan, ini solusi kekurangan energi ya, kalau kita katakan itu solusi, tanya saja dia itu tidak berpotensi secara luas, soalnya karena keterbatasannya tadi. Nah, di sini penyumbang utama pemanasan global, ya oke kita bahas di sini. Ya, yaitu gas alamnya itu bisa berupa lebih banyak itu gas alam yang sering ditemukan itu adalah gas metana ya teman-teman. Nah, untuk gas metana sendiri itu merupakan salah satu gas efek rumah kaca. Sehingga kalau dikatakan dia ini penyumbang utama pemanasan global ya bisa jadi hanya karena dia itu mengandung gas metana. Tapi dia tuh selama tidak digunakan ya tidak apa-apa lah ya. Tetapi ini juga merupakan salah satu penyumbang dalam pemanasan global. Kenapa? Ya karena gas metana tadi, gas metana yang itu terkompresi, terpadatkan atau terkristalkan dalam bentuk hidrat, ya tentunya ketika dia menguap lagi, yaitu berpotensi sebagai gas rumah kaca yang tentunya ketika gas rumah kaca itu sering ataupun gas fase konsentrasinya lebih banyak, itu akan menimbulkan pengurungan panas berlebih
pengurungan panas berlebih sehingga terjadinya pemanasan global seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan coba lanjut ke sini, ada batu minyak ataupun oil shale. Ini tentang batu minyak, oil shale ataupun batu bara minyak lah ya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu apa batu minyak ataupun oil shale-nya. Teman-teman, untuk batu minyak sendiri itu merupakan minyak bumi yang itu berasal dari si batu bara. Nah, batu bara ini selain dia tuh ketika terkena tekanan itu dengan panas ekstrim itu akan menjadi batu bara lebih tua. Selain itu juga si batu bara ini akan berpotensi berubah menjadi minyak bumi, yang dimana itu disebut sebagai batu bara minyak. Nah, batu bara minyak ini kalau di dalam Amerika Serikat itu persebarannya seperti ini, teman. Yang pertama itu ada di area pasir minyak, letaknya di sini. Kemudian di sini ada shale minyak ataupun batu bara minyak bumi yang itu berkualitas tinggi. Ya, tentunya ini kemungkinan besar berasal dari si batu bara yang tua. Batu bara yang tua kemudian ketika mengalami tekanan lagi dan panas lagi, dia itu akan berubah jadi cairan sehingga itu menjadi minyak bumi yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian ini ada batu bara minyak yang warna kuning, itu batu bara minyak yang biasa. Nah, untuk contohnya itu selain di distribusinya, contohnya di sini teman-teman. Ini adalah tebing batuan ini disebut sebagai tebing batuan minyak. Ini yang udah tambang ya teman-teman. Nah, di sini adanya batu bara minyak yang tentunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu keperluan industri, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, selain dari situ kita akan bahas ke sini teman-teman. Ini saya beri sebagai tadi kita bahas khusus batu bara ya. Sekarang kita lanjut ke sini yang nuklir. Nuklir itu apa ya? Tenaga nuklir. Nuklir itu ada dua ya teman-teman. Ada fusi, ada fisi. Simpelnya kalau fisi itu adalah pemecahan inti atom. Sedangkan kalau fusi itu penggabungan inti atom, sehingga akan menghasilkan energi yang sangat luar biasa. Nah, untuk industri pembangkit listrik tenaga nuklir sekarang ataupun PLTN, yaitu lebih banyak memakai uranium sebagai bahan bakar untuk reaktor nuklir. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman, gambaran dari reaktor nuklir. Nah, itu kalau kita bahas di sini, kita bahas untuk mekanismenya. Di sini ada bentukan si mekanisme PLTN. Di sini kalau kita perhatikan ya, ini ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian si reaktor, dan kemudian di sini ada penghasil. Di sini merupakan alat konversi energi reaktor menjadi energi listrik, ini diisi dengan turbin. Dan kemudian di sini ada jaringan listrik. Nah, kalau kita perhatikan, kita bahas dulu yang pertama itu di bagian reaktor. Nah, si reaktor ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menghasilkan energi. Energi ini nanti digunakan untuk memanaskan air. Untuk gambaran detailnya seperti ini. Ini ada inti reaktor, di sini ada batang bahan bakar tadi. Bahan bakar ini ketika direaksikan, begitu secara fisi maupun fisi, ini akan memanaskan air yang ada di dalamnya, sehingga air yang dipanaskan ini ya tentunya akan menguap ya teman-teman. Sehingga ketika menguap, gasnya mengalir ke sini, ini melalui pipa uap, ini akan memutarkan si turbin. Nah, memutarkan si turbin sehingga turbin ini berputar-putar dan dihubungkan dengan generator. Dan si generator ini akan mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Sehingga energi listrik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, di sini ada lanjutan teman-teman. Tidak hanya berhenti sampai di sini, ini prosesnya bersiklus. Air yang udah menguap tadi akan didinginkan oleh air dingin dalam pipa tertutup. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembutkan atau membuat si gas ini menjadi air lagi. Tujuannya untuk apa? Biar menjadi kembali cairan. Ini adalah kondensernya teman-teman. Sehingga
air ini akan mengembun, tertumpuk di sini terus akan dipompa lagi ke naik ke atas sehingga yang terbersiklus adalah airnya. Ini kalau kita perhatikan ini lebih mirip siklus hidrosfer. Nah, itulah kalau untuk sistem tenaga nuklir seperti itu. Kemudian di sini ada yang unik. Ini merupakan renewable energy, teman-teman. Renewable energy ini adalah geothermal. Nah, kita bahas dulu apa itu geothermal. Nah, untuk geothermal sendiri merupakan suatu energi renewable energy yang dimana itu berasal dari panas bumi. Nah, energi panas bumi ini ya tentunya diambil dari dalam bumi yang dimana si bumi ini kan mengandung bumi ini kan memiliki lapisan yang panas ya. Contohnya seperti di area di sekitaran gunung berapi. Ya, karena di situ kan areanya ada magma teman-teman. Sehingga panasnya itu mekanismenya seperti ini. Panas dari dalam bumi ini itu akan memanfaatkan panas dari dalam bumi ini akan memanaskan air sehingga airnya itu akan menguap dan uapnya ini berupa gas. Ini akan dialirkan ke turbin sehingga turbin berputar, kemudian dihubungkan dengan generator dan akan menghasilkan listrik. Nah, itulah kalau dia itu geothermal. Ini contoh gambarannya, teman-teman. Ini ada di area ini, teman-teman. Ini di Iceland ternyata. Iceland. Ternyata Iceland ini merupakan suatu area yang potensi energi geothermalnya bisa dikatakan bagus ya. Untuk gambaran sistem geothermalnya itu kalau diperhatikan kalau dari luar itu gambarannya seperti ini, teman-teman. Ini kayak ada semacam pipa untuk mengalirkan energi panas sehingga airnya akan dipanaskan di sini, akan diproses di sini. Ini asal keluaran dan tentunya suam ini akan yang di dalam sini akan memutarkan turbin sehingga turbin memutarkan generator dan generator akan menghasilkan si listrik tadi. Nah, kemudian di sini ini ada salah satu renewable energy lagi, sumber daya geologi yang renewable energy lagi ataupun terbarukan. Itu contohnya seperti ini, energi pasang surut. Itu energi ataupun disebut sebagai energi tidal. Untuk mekanismenya seperti ini, teman-teman. Nah, sistemnya gambarannya seperti ini. Nah, ketika semisal ya, ini biasanya untuk pembangkit listrik energi tidal ini ataupun pasang surut ini sering memanfaatkan di area laut. Karena memang di lautnya sering terjadi ya pasti terjadi pasang surut. Nah, untuk mekanismenya seperti ini ketika pasang air ini akan naik. Istilahnya kalau misalnya di sana bendungan, nah si air ini akan terisi, seret naik ke atas. Nah, kemudian si bendungan ini kayak ditutup ataupun dinaikkan ke atas sehingga itu lebih tinggi. Nah, ketika air pasang surut ini udah penuh ataupun keluar, maka ini akan dibuka sehingga di area sini akan terhubung dengan turbin. Nah, turbin ini nanti tentunya akan berputar. Nah, ketika dihubungkan dengan generator ya tentunya akan menghasilkan energi listrik. Gambarannya seperti ini. Kemudian di sini ada persebaran energi utama di area Amerika Serikat. Ini persebarannya seperti ini, teman-teman. Kalau di penggunaan minyak bumi itu penggunaannya 41% ya. Karena ini memang mendominasi ya, karena memang minyak bumi ini ya bisa dikatakan ya sekali pakai. Istilahnya mirip seperti makanan cepat saji. Minyak ini memang sudah ada dan langsung dipakai saja. Nah, kemudian ada gas alam itu 25% ya. Kenapa lebih sedikit ya? Karena si gas alam ini tidak sefleksibel si minyak. Karena itu kan gas. Untuk media penyimpanannya juga harus lebih baik dan harus aman dibandingkan si minyak tadi. Nah, kemudian saya batu bara itu lebih sedikit lagi karena penggunaan si batu bara ini tidak seluas dari penggunaan si minyak bumi ataupun dengan gas alam. Dan kemudian ada nuklir. Nah, untuk nuklir itu 9% kenapa ya? Karena di area, contohnya di Amerika Serikat ini memang kalau nggak salah, di Amerika Serikat ini kan ada suatu pembangkit listrik tenaga nuklir. Hanya saja si pembangkit listrik tenaga nuklir ini bisa saja
menghasilkan efek radiasi sehingga dia itu tidak digunakan secara luas dan itu hanya 9%. Tapi ada yang lebih sedikit dibandingkan yang dari sebelumnya tadi yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ya tenaga air itu bisa berupa yang seperti ini tadi itu berupa pasang surut ataupun pembangkit listrik tenaga air yang biasa itu lebih sedikit dibandingkan yang lain. Nah kemudian di sini ada gambar tabel, di sini ada beberapa mineral. Ini lebih ke sumber daya logam ya teman-teman. Ini ada sumber daya logam itu contohnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan sini lebih ke sumber daya alam logam. Contohnya seperti ada aluminium, ada krom, ada copper ataupun tembaga, ada agro atau emas, iron atau besi, dan lain sebagainya. Di sana merkuri juga, nikel, tin, perak, seng, uranium. Ini uranium yang sering dipakai untuk menghasilkan energi. Nah, di sini ada beberapa cara yang dimana si material ini bisa terbentuk atau bisa dikatakan berupa biji. Contohnya itu kayak pengkristalan, ada pengendapan itu termal, ada presipitasi kimia sebagai sedimen dan lain sebagainya. Itu tertera di tabel ini. Aku di sini ada ya tentang penurunan kristal. Untuk penurunan kristal itu gambarnya seperti ini teman-teman. Itu kalau kita perhatikan di gambar ini adalah mineral-mineral yang terbentuk dari awal di sini. Contohnya seperti kromin ini dapat mengendap ya teman-teman. Ketika mengalami pengendingan magma. Kenapa bisa mengendap ya? Karena si magma yang udah mendingin tadi, saya ini mengenai magma, ketika dia mendingin ya tentunya masa jenisnya lebih berat sehingga itu akan mengendap ke bawah. Sedangkan yang masih panas ini ataupun bromid yang masih belum mendingin ataupun lunak tadi yang masih berada di sini. Tapi ini akan tetap mengalami penurunan kristal sehingga biji kromid ini atau biji krom ini akan mengendap ke sini. Dan kita lanjut di sini ada beberapa gambaran untuk endapan biji hidrotermal itu gambarannya seperti ini. Yang pada bagian A itu terdapat terjadinya metamorfisme kontak, di mana si biji atau biji logam tadi ini menggantikan batu kapur ini. Ini adalah proses metamorfisme kontak. Contohnya di bahan tambang ini tuh mengalami kontak dengan batu kapur ataupun gas sehingga ya istilahnya kan menjadi tercampur lah. Kemudian di sini bijinya tadi ada yang terendapkan di dalam urat-urat di wilayah hidrotermal. Contohnya ini mirip seperti emas ya teman-teman. Karena emas itu lebih sering ditemukan dalam bentuk urat-urat ya memang. Nah, ya urat seperti lo, contohnya seperti gambar ini. Tapi ini lebih ke batu bara ya teman. Dan kemudian oh sorry ini yang urat-urat sorry. Di sini ada urat-urat dari biji. Contohnya ini lebih ke emas ya teman-teman. Karena emas itu lebih sering ditemukan dalam bentuk urat-urat emas seperti ini. Tidak langsung pure batangan logam emas, tetapi dia itu dalam urat-urat seperti ini. Dan kemudian di sini yang C itu ada biji yang tersebar di dalam ataupun di atas Pluton. Ataupun Pluton ini endapan asalnya. Yang dimana itu biji ini bisa tersebar juga dengan material-material yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti endapan tembaga dan poriferi. Dan kemudian yang D itu adanya biji logam yang itu mengendap di dasar sekitar matahari panas. Dan itu matahari panas lebih seringnya di matahari panas bawah laut. Nah, kenapa sepertinya? Karena misalnya di kalian tahu nggak silver spreading ataupun pemekaran dasar laut. Nah, di pemekaran dasar laut itu kan ada suatu apa ya proses divergen. Proses divergen yang dimana ketika material itu akan naik ke atas. Nah, material akan naik ke atas
ini terbuka, misal dasar laut ini kan terbuka, terjadi proses divergensi, terbuka seperti ini, sehingga mata lainnya akan naik ke atas. Nah, si biji-biji tadi, biji logam, ini akan mengendap di sekitar di atasnya, sehingga itu air yang di atas tadi, itu secara otomatis akan mengendinginkan si endapan-endapan ini. Dan dari situ adalah bisa diikuti bahan tambang. Contohnya seperti biji-biji besi, biji logam lainnya. Nah, kemudian di sini ada gambar asal mula fluid hidrotermal. Yang pertama itu ketika air magmatik ini terkonsentrasi secara sisa yang itu bergerak ke batuannya teman-teman. Si air magmatik ini akan naik ke atas. Itu karena itu terkonsentrasi. Dan kemudian itu si bergerak ke batuan sehingga ada magma ini ya tentunya ada magma kristal. Nah, kemudian di sini setelah itu si air ini air tanah yang dipanaskan ini kemudian dipanaskan oleh si magma sehingga itu akan mengalami sirkulasi lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada gambaran teman-teman untuk sumber daya yang untuk non-logam itu gambaran mineralnya ada di sini itu contohnya yang vena quartza. Vena itu kayak pembuluh-pembuluh ya, pembuluh-pembuluh quartza. Ini contohnya gambarannya. Gambarannya ada di sini. Ini lebih sering ditampilkan dalam bentuk urat-urat ya, karena itu prosesnya itu mengendap ataupun secara sedimentasi. Nah, kemudian di sini ada, nah kemudian terlanjut di sini. Oh ini kita next sini aja. Di sini ada beberapa jenis tambang teman-teman. Yang mana itu ada tambang yang di bawah tanah, ada juga tambang terbuka, dan ada juga tambang terbukanya yang seperti itu teman-teman. Ini ada tambang terbuka yang seperti ini lagi, dan ada juga tambang yang berada di area perairan seperti ini. Kemudian di sini proses untuk perkayaan superorganik. Nah, itu prosesnya seperti ini ya teman-teman. Air ini, si air itu, misalnya di sini ada air ini akan meresap ya teman-teman. Sehingga air ini tentunya dapat menyalurkan tembaga, sehingga tembaganya itu dapat terkikis, seret, sehingga si endapan-endapan tembaga ini ataupun biji-biji tembaga ini tentunya dapat tersebar dan ini akan terendap lagi di sini di bawah permukaan tanah, sehingga si endapan biji tembaga tadi ini akan berkumpul, akan mengendap, sehingga bentuknya ini akan menjadi sebuah biji yang kaya ataupun biji tembaga yang kaya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada desain tambang batuan dasar yang bentuknya tipikal, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini untuk open pit itu merupakan jalur utamanya. Di sini ada ini yang agak miring teman-teman. Di sini ada beberapa jalur yang dimana ini digunakan untuk desain tambang batuan dasar. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil biji-biji yang tentunya akan digunakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa lokasi biji logam yang dimana ini tadi di Amerika Serikat ya, di US. Nah, untuk persebarannya ada di sini teman-teman. Ini contohnya ada di endapan endapan tembaga areanya di sini. Di sini ada endapan timbal PB. Di sini ada aluminium, di sini ada belt mineral itu sabuk mineral yang ada di area sini itu ada di Colorado, dataran Colorado itu mengandung ada emas, ada perak, ada timah hitam, timah putih, juga ada molybdenum. Selain itu ada juga tembaga di area Nulao. Nah, ini Qnao dan juga ada besi di area sini. Nah, itu juga ada beberapa area lain. Contohnya di sini ada yang tembaga, ada emas, di sini juga ada emas, dan sebagainya. Nah, ini merupakan peta persebaran logam ataupun mineral ataupun biji-biji di area Amerika Serikat. Nah, kemudian sih teman-teman ini merupakan salah satu gambaran dari tambang terbuka.
Ini adalah contoh nyata dari tambang terbuka, teman-teman. Tentunya sepertinya karena ini udah berkali-kali digali, teman-teman. Awalnya ini sebenarnya itu berupa dataran, dianggap ini awalnya berupa dataran yang datar ya, teman-teman. Ini oke, di sini merupakan dataran tambang terbuka. Ini awalnya itu datar ya, teman-teman. Dan saja ketika mengalami penggalian ataupun penambangan, dia itu istilahnya disapu satu persatu, sehingga semakin dalam itu bentukannya seperti ini, sehingga dia itu akan jadi cek kalau saja itu tuh berpita membentuk teras-teras seperti ini. Ini lebih mirip seperti teras sharing, di mana tujuannya itu agar eh, berpusat ataupun berkonsentrasi pada bahan ataupun biji yang ingin dicari, agar area yang disapunya untuk menggali juga tidak terlalu luas. Nah, itu alasannya kenapa ini semakin mengecil area penggaliannya, karena tujuannya untuk itu tadi. Karena awalnya semisal di dataran ya, ini kita masih belum tahu sih lokasinya di mana. Nah, lokasi bijinya di mana. Nah, ini awalnya kayak disapu dulu, digali dulu secara luas untuk memudahkan pencarian si mineral ataupun biji, sehingga selama kelamaan itu semakin terpusat, sehingga eh, penambang akan menemukan biji ataupun benda penogam ataupun logam yang ingin dicari, seperti itu. Nah, kondisi ada beberapa gambaran ini dalam penambangan itu ada beberapa seperti kotak sludge ini ya, teman-teman, gambarnya. Ini digunakan untuk memisahkan emas dari kerikil di Alaska. Nah, kenapa dipisah? Ya karena si emas ini tidak serta-merta pure langsung berbentuk kotak atau berbentuk batangan logam emas. Dia itu masih berbentuk urat-urat emas, yang dimana itu eh, berada di area-area sedimen, ada juga di batu sedimen seperti pada gambar ini, sehingga dibutuhkan alat untuk memisahkan emas dari kerikil. Ini merupakan ada penambangan hidrolik. Ini ya, teman-teman, penambangan hidrolik ini untuk memudahkan penambangan. Ini proses yang namanya adalah mengambil emas dari suatu batuan yang mengurungnya. Nah, kemudian di sini ada contoh alat penggalian emas lagi. Ini gambarnya seperti ini. Ini tujuan ini merupakan penggalian emas, yang dimana itu tujuannya adalah sama seperti yang tadi, itu memisahkan emas dari kerikil. Ini juga ada tambang pasir dan kerikil, teman-teman. Itu di sebuah esker glaser, di mana tujuannya itu mengambil isi pasir dan kerikil. Nah, kemudian di sini yang terakhir ini ada sebuah area tambang batu kapur. Gambarannya itu seperti ini. Mereka sedang oh ya, ini merupakan proses setelah si kuari batu kapur di utara Illinois ini bentuknya seperti ini. Awalnya si area ini tuh datar ya, teman-teman. Ini ada garis horizon. Awalnya itu datar, hanya saja ketika terjadi penambangan itu ya bentukannya udah jadi seperti ini. Sama seperti yang gambar sebelumnya di tambang terbuka ini akan menjadi sebuah teras-teras. Nah, demikian pemaparan materi untuk eh, chapter ini tentang sumber daya geologi. Saya ucapkan terima kasih.